Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratita Marza Zalia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 230004024. Di sini saya akan menceritakan inilah kisahku dari yang dulunya saya seperti apa dan kegagalan saya seperti apa. Saya masuk SMP, kelas 1 SMP itu masih aman, masih oke buat saya. Tapi untuk kelas 2 SMP dan kelas 3 SMP itu masa terberatnya saya. Yaitu di kelas 2 SMP saya bukan bully, tapi saya dijauhkan oleh teman. Dan saya tidak mengetahui apa salah saya ini. Sampai-sampai teman saya menjauhi saya gitu. Saya tidak mengerti, saya tidak mengetahuinya. Akhirnya membuat saya jatuh, membuat saya nggak pede lagi dengan semua ini. Dan saya benar-benar tidak mempunyai teman pada saat itu. Dan pas kelas 3 SMP itu kan saya di situ tuh benar-benar gak punya teman. Cuma kenal saja. Kalau dia juga yang gabung, kalau enggak ya enggak. Dan dulu saya juga punya teman yang seperti saya. Dan saya punya satu teman yang benar-bear seperti saya yang dulu, yang dijauhi sama teman. Dan akhirnya saya berteman dengan dia. Dia itu wajah-wajah yang seperti anak nakal, padahal menurut saya itu bukan. Itu karena menyembunyikan kesedihannya sehingga dia seperti itu. Tapi saya memaklumin dan saya tetap bisa ngasih saran ke dia. Dan saya sama dia, teman saya ini berteman. Dan setelah masuk SMA kelas 10 11 itu kan masa Covid kan. Nah, kelas 10 saya berdiam diri di kamar. Apakah saya punya teman atau tidak? Itu saat kelas 10. Karena SMP saya sudah gak punya teman, gak punya siapa-siapa. Setelah itu saya yang pertama kali ngechat teman saya saat di SMA. Saya memberanikan diri dan akhirnya saya punya teman. Dulu tuh punya teman cuma satu saja. Lama-kelamaan saya punya teman 4. Saya dengan teman saya yang cewek dan teman saya 2 cowok. Dulu tuh punya prinsipnya adalah kita harus sukses bareng. Gak boleh melupakan satu sama lain. Dan dulu juga punya tempat belajar bareng, terus punya grup belajar bareng, ambis bareng dari kelas 10. Dan kelas 11 pas mulai masuk tatap muka, saya di situ karena saya baru kenal 4 orang saja. Jadi saya merasa takut, apakah saya bisa mengakrabkan diri kepada seseorang gitu. Ternyata saya memberanikan diri untuk akrab sama seseorang. Itu rasanya bahagia banget. Saya punya teman, saya punya teman sebanyak mungkin gitu. Meskipun saya mainnya dengan 4 orang saja gitu, tapi tidak apa-apa. Karena saya kenal saja
saya mengetahui tapi tidak akrab, itu canggung. Ya, di situ mulai mengakrabkan diri kepada seseorang daripada teman, rasanya bahagia. Setelah itu kelas 3 SMA, itu kan zamannya mendekati SNBP. Nah, dulu tuh saya tidak menyangka saya masuk ke eligible, karena dulu kan saya kelas bahasa di SMA saya, jadi kelasnya cuma 1 dan saya masuk ke eligible nomor 2 di sekolah. Saya merasa senang karena saya bisa mengikuti SNBP ini gitu. Tetapi setelah pengumuman SNBP ternyata saya tidak lolos. Pada saat itu tuh saya mendaftarkan diri di UNES dan di UNY dengan jurusan pendidikan bahasa Inggris dan sastra Inggris, UNES di pendidikan bahasa Inggris dan di UNY di pendidikan bahasa Jerman. Karena dulu saya dipelajari dengan bahasa Jerman, dulu saya ada pelajaran bahasa Jerman ya. Tetapi di SNBP ini saya tidak lolos. Nah, setelah itu di SNBT karena saya tidak lolos, saya emang sudah dari awal sudah tidak berharap apapun dengan SNBP ya. Tapi saya merasa sedih, ya sedih ada. Tapi kata ibu saya, orang tua saya, gak apa-apa, kamu gak lolos SNBP, tetapi kamu harus juga belajar di SNBT. Mendekati SNBT saya les terus untuk mendapatkan hasilnya maksimal dan belajar mandiri. SNBT tiba, di situ kan karena ruangannya dingin, saya merasa gak fokus karena kedinginan. Tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasilnya tetap gak lolos. Bukan rezeki saya untuk masuk ke PTN yang saya inginkan gitu. Orang tua saya mengetahui kalau saya tidak lolos. Orang tua saya, terutama ibu, bilang seperti ini kepada saya, gak apa-apa, kamu gak lolos SNBP gak apa-apa, kamu sudah berusaha maksimal mungkin, dan itu juga udah ditakdirkan kepada Tuhan, kepada Allah punya rencana yang terbaik untuk saya gitu. Setelah saya mendengarkan kata-kata beliau, saya merasa bersalah karena saya nggak lolos SNBP. Saya merasa bersalah kepada orang tua saya, terutama ibu. Tetapi ibu menyemangati saya untuk coba daftar universitas swasta gitu. Kamu kan pengen di Jogja, coba daftar universitas swasta yang di Jogja seperti UI, Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan. Saya mencoba. Yang pertama kali saya coba untuk mendaftar universitas swasta adalah Universitas Ahmad Dahlan, yang saat ini saya kuliah di Universitas Ahmad Dahlan. Di situ saya daftar. Pada situ saya daftar, mempersiapkan berkas-berkas, dan kemudian hari esoknya saya dinyatakan lolos di Universitas Ahmad Dahlan. Di situ saya bersyukur, ternyata benar kata ibuku, kalau Allah mempunyai rencana yang terbaik untuk saya, yaitu ditempatkan di Universitas Ahmad Dahlan. Dan saya juga bangga terhadap Universitas Ahmad Dahlan yang bikin saya itu bangkit lagi gitu.
dengan adanya pertemanan yang baik, dosen-dosen yang baik, semua yang baik untuk saya. Dan saya juga bersyukur bahwa di Universitas Ahmad Dahlan ini yang begitu dulu juga saya nggak menyangka banget untuk masuk di Universitas Ahmad Dahlan ya, tetapi saya di sini, saya kuliah di Universitas Ahmad Dahlan dan sekarang saya sudah bangkit kembali, bangkit yang yang senang, bahagia, tidak sedih-sedih lagi seperti dulu. Dan saya tidak punya khawatirkan ya, meskipun saya ada khawatir untuk masa depan saya seperti apa, tapi saya akan semaksimal mungkin untuk mencapai target saya, yaitu saya ingin menjadi guru yang profesional, yang mengajarkan murid-murid anak-anak dengan tulus dan memberikan ilmu yang saya dapatkan selama ini kepada anak-anak, kepada orang lain juga. Sekian dari saya, inilah kisah saya ya, inilah kisahku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.